Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku,
akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, ya Tuhan. Kau tetap setia menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, Amin. gitu. Shalom Bu Titik Sulistiani, selamat pagi Bu Rita Herawati, Cece Emi, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Yusak, Bu Ineke, Pak Hendri, Bu Viken, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, Pak Saiman, Bu Saiman, selamat pagi. Bu Esti, Pak Aryadi, Enji, good morning. Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi, Bu Reni, Pak Franyanto. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 20 sampai 27. Yohanes 12 ayat 20 sampai 27. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Yohanes 12 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Amin, amin, amin. Hari ini hari Kamis, kita memperingati masa Yesus di Taman Getsemani, masa-masa pergumulan Yesus sebelum ia nanti naik ke atas kayu salib ya. Nah, tema kita pagi ini adalah hidup dan mati dalam Kristus. Dikatakan tadi di dalam ayat 24, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati.
Mengapa biji harus mati? Ya. Kalau ia tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya bercocok tanam hidroponik ya. Karena mendapat perangkat itu dari Bapak Lurah untuk tema ketahanan pangan. Jadi tiap desa memberikan kepada RT siapa yang mau untuk memelihara atau menanam secara hidroponik. Dan saya belajar di situ bahwa saya tidak menaburkan benih sembarangan, tetapi diberi benih juga dan harus satu biji ya. Diambil satu, kecil sekali ya bijinya pokca itu. Kecil sekali dan ditanam di suatu media tanam yang dari seperti rock wool namanya ya. Rock wool, kemudian diberi air dan ditaruh di tempat gelap. Di situ saya belajar bahwa di dalam gelap maka biji itu akan mati dan menimbulkan benih ya. Biji tersebut dalam 2 atau 3 hari timbul tunas. Benih itu yang tadinya biji berupa biji di dalam sungkup kegelapan itu dia mulai timbul tunas. Saya gembira ya melihat dia 2-3 mili itu muncul kepala tunas ya, yang nanti dalam seminggu sudah menjadi tanaman mini kecil ya, bayi, baby. Di situ saya belajar apa kata-kata Yesus. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah ya, jadi ada media dan mati, ia tetap satu biji aja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan nyatanya ketika sayur-sayur itu tumbuh dan siap dipanen, dan kalau dia tidak dipanen maka dia akan mengeluarkan bunga dan dia punya biji-biji baru. Satu biji bisa jadi mungkin 100-200 biji baru, saudaraku. Demikian juga kalau kita menanam jagung ya. Di GAB Holy Rock itu ada halaman kecil di belakangnya dan ditanam oleh Pak Walden itu jagung ya. 3 bulan kemudian beliau panen jagung ya. Dari 1 biji jagung akhirnya jadi berapa biji jagung, Pak Gem? Banyak. Kalau satu pohon itu bisa berbuah minimal 3, ada 3 buah atau lebih kadang-kadang ya. Itu satu tongkol jagung itu berapa coba dihitung ayo. Mungkin bisa 100. Jadi dari 1 bisa jadi 500 biji ya. Nah, itulah artinya mati tapi hidup. Mati dulu tapi nanti berbuah banyak. Amin. Nah, ada satu kesaksian bahwasanya orang yang bernama Fyodor Dostoevsky, angel ini ya namanya, Fyodor Dostoevsky, orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi ia dianggap menyalahi persoalan waktu itu ya di negara Rusia ya. Jadi ia menghadapi tantangan mati dan hidup. Dia penulis sebuah literatur, ada novel yang monumental namanya The Brothers Karamazov. Ia menggali soal-soal seputar Allah, kehidupan, dan kematian. Ia ditangkap dan dibunuh mati ya. Dan ketika sang regu tembak itu siap
menembaknya, ia pun menjelang kematiannya berbicara tentang Kristus dengan sukacita yang menggebu-gebu. Nah, ini kalau ada orang yang tahu besok mau mati gitu, ngomong apa ya? Ngomong pesan-pesan atau ngomong kesulitan hidup atau wejangan-wejangan. Tapi ini Fyodor ini sukacita memberitakan tentang Yesus ya, sampai di akhir ajalnya. Nah, saat menyinggung tentang penghukuman dirinya sendiri, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua ya, saat-saat hari ini ya, tentang nilai abadi dari kehidupan dan kematian dengan berkata, telah tiba saatnya ya. Yohanes 12 ayat 23. Kita baca. Yohanes 12 ayat 23. 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Amin. Amin. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sendiri ya. Tuhan Yesus menasihati kita agar jangan terlalu mencintai hidup ini. Karena siapa saja yang rela mengorbankan nyawanya di dunia ini akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 25 kita baca. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi kita harus siap mati ketika kita ini menabur Injil. Seringkali saya ini berkata kepada seseorang yang baru masuk ke pengembalaan kami ya, dan ia menggebu-gebu menceritakan pengalaman kerjanya ya, dulu bagaimana dan sebagainya. Tapi saya kurang memperhatikan pengalamannya itu. Cuma satu yang saya mau tanya sama dia, kamu siap mati enggak untuk Kristus? Percuma orang membanggakan, oh saya dulu pernah ini, pernah itu gitu ya. Tapi hanya satu kata saja pertanyaannya itu, kamu siap mati enggak demi Kristus? Kamu siap mati enggak karena Kristus? Kamu siap mati enggak karena Injil? Dia berkata siap. Dan pada kenyataannya ternyata ia mengingkari imannya, saudara ya. Tetapi pada akhirnya ia juga mati karena penyakit. Nah, makanya malam sebelum Yesus itu naik ke atas kayu salib, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali ya, pada waktu fajar ya, dini hari sebelum ayam berkokok. Padahal Petrus kan berkata, oh aku siap rela mati bersama engkau. Jadi hari ini, pagi ini ayo kita renungkan ya. Jangan buru-buru ngomong aku siap mati gitu ya. Tetapi pikirkan, bagaimana jika engkau mati, apakah benihmu itu tumbuh atau gabuk ya? Ada benih yang tidak tumbuh, benar enggak? Iya, ada. Ada ya? Kosong katanya. Tidak ada isinya. Ada isinya. Memang kita harus kembali ke tanaman hidroponik tadi. Benihnya itu harus benih super ya saudaraku. Karena saya hanya menanam satu saja di setiap lubang yang disediakan. Kalau saya nanam 2 atau 3 karena takut mungkin itu tidak bertumbuh, maka nanti susah mencabutnya. Tumbuh semua. Ya, kalau tumbuh semua jadinya tidak bagus ya. Karena satu lubang itu beramai-ramai mereka makan makanan nutrisi yang cuman untuk satu. Jadi hanya satu yang saya harus tanam. Nah itu kalau kopong atau gabuk kan sia-sia penantian selama 1-2 minggu tadi ya. Jadi harus benih-benih yang unggul. Nah demikian juga kita. Jangan gampang-gampang ngomong ya aku mau mati demi Kristus, ternyata ingkar iman saudara ya. Bukan saja ingkar janji,
tapi imannya sendiri dipatahkan. Nah, ini sedih ya kalau melihat orang-orang, ya kalau seperti Petrus masih punya kesempatan dia untuk bertobat ya. Tetapi Yudas tidak punya kesempatan atau tidak mempergunakan kesempatan untuk tobat. Jadi pagi hari ini ayo kita renungkan arti mati dan hidup dalam Kristus itu ya. Mati artinya apa, saudara? Dagingmu harus mati. Kamu sudah tidak lagi hidup memberatkan dunia ini. Amin. Amin. Tetapi betul-betul pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Yesus. Nah, inilah masalahnya dengan benih tadi. Benihmu itu harus mati ya, sehingga nanti berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, kembali kepada firman Tuhan ayat 26 kita baca. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Amin. Jadi untuk menjadi murid Kristus itu dibutuhkan pengorbanan. Namun kita dapat berharap pada perkataan Tuhan ya. Barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa bukan? Biasa. Kalau kita kembali kepada kesaksian kehidupan Fyodor Dostoevsky tadi, ketika kematian sudah menjelang ya, dan dihadapi dengan penuh keberanian, namun pada detik-detik terakhir ada sepucuk surat penangguhan hukuman dari Tsar, dari kekaisaran waktu itu. Jadi hidup Dostoevsky terselamatkan. Tetapi pengalaman itu akan mempengaruhi semua karyanya di kemudian hari ya. Jadi ayat terakhir dari buku The Brothers Karamazov adalah Yohanes 12 ayat 24. Yuk kita baca Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Jadi sebagai murid-murid Kristus, kematian itu tidak lagi menakutkan. Tetapi justru kita harus mati, yaitu mati kedagingan kita. Karena apa? Kita masih hidup, tapi harus mati. Maka dari itu kita hidup dan mati di dalam Kristus. Artinya kita masih hidup. Secara daging ini masih rasa ya, itu berarti hidup, masih bernafas, masih hidup. Tapi kita harus mati supaya kita berbuah-buah bagi Allah, bagi kerajaannya. Amin. Mati apanya? Mati dagingnya, kedagingan kita ini ya. Iri hati, dengki, amarah, nafsu yang tidak terkendali dan sebagainya ya. Sifat gelojo, rakus, serakah, sombong, itu semua harus dimatikan. Kita punya kerendahan hati, humble, untuk supaya dapat apa? Mengikut jalan Tuhan. Ya, kita harus mati daging. Kita harus memikul salib, artinya apa? Segala permasalahan dalam kehidupan kita harus jalani, kita harus siap untuk diproses. Ya. Mungkin saudara kepengen melayani Tuhan dan sukses, menjadi viral, menjadi terkenal di mana-mana ya. Tetapi tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Berjuang ya. Tuhan selalu mendidik kita dari anak tangga satu ke anak tangga yang lainnya. Bukan loncat ya atau terbang. Step by step. Ya. Yeah. Jadi itulah kita harus mengerti bahwa Tuhan ini Tuhan yang baik, sudah ngingetin kita ya. Sebelum Tuhan Yesus besok naik
ke atas kayu salib atau dinaikkan di atas kayu salib, maka malam pergumulannya di Taman Getsemani mengingatkan kepada kita, ya, kematian itu pasti, kematian fisik itu pasti, tetapi kematian dagingmu ini, mati daging ini sudah dimulai sejak hari ini, amin. Bahkan sejak yang lalu-lalu ketika engkau menerima Kristus sebagai juru selamat, harus sudah mulai pikul salib. Apa sih artinya pikul salib? Apa sih artinya mati daging? Itu artinya apa? Segala kesukaanmu, segala hal yang kamu sukai itu harus bisa ditinggalkan, ya. Didisiplin. Disciples itu murid, ya, dimuridkan. Artinya apa? Justru engkau harus mengerjakan hal yang kamu tidak sukai. Itu namanya disiplin. Bagaimana Petrus dan rekan-rekannya yang lain dulu itu penjala ikan terus disuruh menjadi penjala manusia. Tidak gampang kan? Tetapi ketika Yesus sudah mati, mereka diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Keren sekali, ya. Saudara mungkin ngotbahi 1 orang aja 3 tahun gak tobat-tobat, ya. Tetapi ketika engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ada kuasa Injil, ada kuasa Roh Kudus, ada engkau mau mati di dalam dagingmu, ya, seperti Petrus tadi. Padahal Petrus sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali, saudara, bukan main-main itu. 3 kali itu berarti menjelaskan bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengenal Kristus. Nanti itu diubahkan ketika Roh Kudus menguasai hidupnya, maka sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa, bukan? Oh, yeah. Tapi harus mati daging, ya. Mati dan hidup bersama Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau mati daging sehingga kami hidup bersama Engkau Yesus Kristus. Engkau sudah mengorbankan dirimu mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, pengorbananmu sungguh tidak terbayarkan. Kami harus membalas kebaikan Kau, kesetiaanmu, pengorbananmu. Dan kami mau lebih melayani Engkau Yesus. Dengan itu kami bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap mengiringi kami, menuntun jalan kami, agar kami tetap berjalan di jalur-Mu, untuk kami tetap setia pada Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan menyaksikan segala kebaikan-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Bapa, terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib membebaskan kami dari segala dosa kami. Terima kasih sudah mengingatkan kepada kami supaya kami hidup tidak dengan keinginan daging, supaya kami tidak membesar-besarkan keinginan daging, tetapi bahkan mematikan keinginan daging kami, supaya kami berkenan seluruhnya kepada Allah. Tuhan, basuh kami dengan darah kudus-Mu, sucikan kami dengan darah kudus-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu pada hari
Sabtu ya. Besok kita ada ibadah jam 7 di gereja. Mungkin di gereja masing-masing juga ada ibadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you on Sabtu, guys. Amin.